yang ada di rumah, yang ada di studio, selamat datang di Free Fire Indonesia Masters 2022 full babak play-in bersama dengan Bigan di sini dan juga ada sekarang bakal nemenin kalian dan tentunya masih ada caster-caster dan analis yang masih keren-keren lainnya. Di antara ada Bung Surya dan juga ada Haji Sven, gak kalah ada Arman No Sleep dan hari ini kita masuk ke fase play-in Bigan. Kita bakal ngomongin beberapa tim yang sempat melewatkan fase ini terlebih dahulu gitu. Karena di season sebelumnya kita harus ingat bahwa Aura sempat memuncaki klasemen dengan masuknya MGUT dan juga Adrian ke dalam roster mereka. Betul. Mereka langsung berada di posisi pertama. Dan dengan roster yang bisa gue bilang cukup sama di season kali ini, bisakah mereka berbicara banyak menurut lo? Harusnya bisa. Harusnya bisa dengan catatan perjalanan mereka yang gak benar-benar selalu ada di bawah. Di fase Liga selama regular season kemarin pun ya, jadi kesempatan masih sangat terbuka lebar lah. Bukan hanya untuk Aura yang tadi dibicarakan, tapi untuk ke-12 tim ingat yang diambil ini kan 7 tim sekaligus. 7 tim sekaligus yang bakal masuk ke grand finalnya. Dan teman-teman semua, kita juga kedatangan beberapa tim dari divisi 2. Betul. Ada juga dari tim komunitas. Betul. Tentunya ini menjadi sangat penting tentunya karena memberikan warna-warna yang cukup baru juga untuk di play-in kali ini. Betul. Yang paling penting lagi adalah kita tuh? harus mengingat bahwa Dewa United sedang memiliki track record yang cukup bagus untuk beberapa turnamen minor. Yang menjadi pertanyaannya dari gue pribadi adalah, sanggupkah mereka menghandle situasi di panggung offline kali ini? Nah itu dia panggung offline. Kita ucapkan dulu selamat datang lah. Welcome back. Untuk welcome back terus untuk Dewa United. Dan selamat datang untuk tim-tim yang dari divisi 2 dan juga tim komunitas sekarang sudah berada di panggung FFIM babak play-in tentunya. Itu dia. Tapi dari lu sendiri kalau bisa nyebutin 2 tim yang bisa lolos ke babak selanjutnya, punya prediksi? Mungkin Dewa United salah satunya. Oke, sambil kita lihat line up terlebih dahulu. So, here we go Survivors, let's go. Ini dia untuk tim line up atau ke-12 tim yang bakal bertanding hari ini. Aura Ignite, MBR Epsilon, Island of God, Cellguard, Aura Ignite, GPX Ageless, Galaxio Corvus, First Riders Eclipse, Dewa United Esports, First Riders Storm, Echo Esports dan juga Bigetron Delta. Ini menjadi sangat penting untuk First Rider Storm dan juga Bigetron Delta juga karena mereka merupakan 2 tim yang cukup mendominasi di divisi 2 FFML season yang baru kita laluin gitu ya. Dan kita bakal langsung lihat juga untuk player line up-nya. Sekarang ini dia. Ada Bigetron Delta dengan seorang Keong, Pon, Sensei, Faiz dan juga dari MKX Tiger Wong Esports. Ada Res, Dimas, Zex dan juga Faker. Lanjut First Rider Storm, Cooper, Uai, North, dan juga Davids. Sementara MBR Epsilon ada Valdo, Randy, Wainezi, dan Besto, GPX, Ageless, Aikindir, Rao, Justin, dan Wings. Sementara Echo Esports ada Kiba, Thanos, Dudes, dan juga Kocel. Lanjut ke player line up dari teman-teman First Riders Eclipse. Ada Abang ketemu Ade nih. Iya. Ada Darkol, Ikal, Souza dan juga Lozi. Island of Gods dengan Jafra, Azril 25, Bang dan juga Lord. Aura Ignite, Adrian, Ombak, MGUT dan juga Rosman. Galaxio Surfus ada Kimid, Matchdi, Ahnaf dan Randy. Sementara ini dia satu-satunya tim komunitas kita Hellcard. Ada Esgula Batu, ada Seon, ada Ta dan juga Esteh Lemon. Dan terakhir Dewa United Esports, Bams, Rain, Virus dan juga Rain sudah siap tentunya. Dan kita akan langsung lihat map rotation dan juga point systemnya guys. Ini dia dimana kita bakal bermain di round 1 dan 5 Bermuda. Kalahari 2 dan 6, Purgatory 3 dan 7. Untuk Alpine kita bakal berada di round 4 dan juga 8. Sementara point system masih cukup sama dengan Free Fire Master League Season 6. Betul sekali, dan ini perlu diingat untuk babak play-ins itu hanya hari ini saja. Tidak ada matchday 1, 2, 3, tidak ada seperti itu. Jadi semuanya akan ditentukan di hari ini untuk mendapatkan 7 tim teratas yang bisa mengunci
slot babak Grand Final Free Fire Indonesia Master 2024. Dan yang tentunya menjadi sangat menarik adalah kalau kita ngomongin satu match day artinya adalah satu match di mana ini akan berjalan sprint. Ya. Dengan 8 round. Betul. Stamina bakal berpengaruh, pengalaman juga berbicara banyak, konsistensi menjadi kunci menurut gua. Dan kalau kita ngomongin untuk beberapa tim yang suka banget untuk bermain di metode sprint seperti ini, ada salah satunya Aura yang punya track record cukup bagus, MBR juga cukup oke, tapi ya kita nggak bisa bicara banyak juga karena kita bakal ngeliat beberapa tim yang memang udah jarang berada di panggung yang cukup besar juga nih. Apakah mereka bisa membuat sesuatu yang cukup berbeda? Kita bakal saksikan sebentar lagi. Ngomongin soal sesuatu yang berbeda juga ini menarik gitu loh. Masalahnya dengan hanya satu hari ini saja ditentukan. Mungkin pembeda tersebut yang bisa membawa mereka di posisi yang terbaik gitu loh. Di posisi sebelah atas. Karena gue yakin untuk beberapa tim yang bertanding di Free Fire Master League season 6 Divisi 1 kemarin, mereka punya strateginya masing-masing dan bisa dibaca di beberapa match day. Tapi kalau misalkan mereka punya sesuatu hal yang berbeda alias tidak bisa dibaca oleh tim-tim yang lain, bisa jadi itu menjadi satu hal yang bagus untuk mereka atau justru malah membuat mereka ada di bawah. Ya, itu juga menjadi salah satu advantage dan juga disadvantage ya untuk beberapa tim yang memang jarang terlihat di panggung-panggung yang bisa gue bilang cukup besar. Tapi kalau kita ngomongin tim Hellcard sendiri merupakan tim komunitas yang bisa gue bilang memiliki potensi yang sangat besar juga Bigan. Untuk berada di panggung sebesar ini juga cukup sulit loh. Gak mudah perjalanannya. Nah, apakah tim-tim seperti ini yang memang try hard dari awal mereka mau let go kesempatan mereka, apalagi mereka udah nyampe di sini, harusnya kan ada fase-fase try hard mereka dan mereka bakal menyadari hal tersebut. Tapi yang menjadi permasalahannya masih sama, demam panggungnya nih bisa dihandle atau enggak. Sama kayak Dewa United yang udah lama absen bermain di panggung besar juga. Iya itu dia demam panggung itu, pressure yang ada di offline stage itu bakal bisa diatasi atau enggak. Tapi ngomongin sejarahnya gimana dari tim Hellcard bisa nyampe di sini adalah gimana caranya bisa mereka handle gitu loh tantangan yang ada di in-game qualifier. Itu metode permainannya memang tetap sama 12 tim, hanya saja tempo permainan yang berbeda. Itu yang harus menjadi catatan buat mereka. Mereka nggak bisa sebarbar ketika mereka lolos dari in-game qualifier. Mereka harus bisa perhitungkan gimana caranya. Mereka ingat di babak final group, mereka harus bisa bermain serapi itu. Ya, dan kalau kita ngomongin yang rapi-rapi juga ada teman-teman dari Mantap Kali X Tiger Wong Esports yang bisa gue bilang ketika mereka bermain di divisi 2 mereka bermain dengan sangat bagus juga. Betul. Dan bakal ada ajang pembuktian juga nih dari Abang Ade. Apakah sang Ade udah bisa melampaui ilmu dan juga batasan dari abangnya atau masih belum? Karena gue adalah salah satu orang yang bisa bilang sebenarnya First Rider Storm ini harusnya udah siap banget untuk bermain di divisi 1 sih. Iya sih, by performa mereka tentunya harusnya bisa lebih siap lagi. Tetapi Survivors, ini dia kita akan segera masuk untuk round kita yang pertama, Free Fire Indonesia Masters 2024 Play-ins Bermuda. Dan kita sudah menyaksikan ada Dewa United Esports yang bakal turun ke daerah Bima Sakti Strip, di mana ini merupakan kandang dari teman-teman First Riders harusnya. Iya, biasanya First Riders membagi bagian Bima Sakti dan juga Katulistiwa. Tetapi di sini tim Hellcard sudah kehilangan satu playernya di sana, harus ter-take down. Dengan vehicle-nya, ST Lemon bakal bergerak menuju ke area yang lebih aman lagi. Cape Town akan menjadi tujuan mereka. Cape Town akan menjadi tujuan mereka. Kita bisa melihat POV dari Es Gula Batu di lane sisi. Ada seorang Darkol yang sudah berhasil untuk di-take down dari seorang Aim God Aura Ignite kali ini. Dan kalau kita lihat juga First Riders Eclipse, sedikit kesulitan mereka dengan jatuhnya seorang Ikal di take down oleh teman-teman dari MK. Kali ini ada balasan dari seorang Lozi ke arah seorang Zex di sana. Yap, betul sekali. Tetapi ini sebuah kerugian yang harus menjadi catatan yang cukup penting untuk FR Eclipse. Karena mereka dengan 2 player tersisa. Tidak begitu sehat juga ternyata untuk Mantap
kali X Tiger Wong di sini sudah terculik satu playernya oleh Aura Ignite yang agak sedikit turun ke arah bawah dari area pick. Wah, ada satu perubahan strategi yang dimiliki sama teman-teman dari Aura Ignite, di mana mereka lebih menjadi satu tim yang cukup oportunis bisa gue bilang, karena mereka langsung turun ke daerah bawah padahal picknya masih cukup kosong juga, dan hasil dari apa yang mereka oh my god, First Rider Cyclops harus cukup puas di posisi ke-12 Bigan. Iya. Dan Aura Ignite dapat 3 poin eliminasi. Aura Ignite dapat 3 poin eliminasi. Ini artinya ada ikut campur atau campur tangan dari mantap kali X Tiger Wong berhasil dapetin 1 kemungkinan. Tetapi X Tiger Wong Esports juga menyusul di posisi ke-11 dalam waktu kurang dari 3 menit. Sudah ada 2 tim yang tereliminasi. Oke, kita sempat membahas tentang Aura sendiri. Kalau misalkan drop zone mereka nggak ada yang gangguin, mereka menjadi salah satu tim yang cukup kuat menjadi kandidat finish di top 5. Dan kali ini dengan dapatnya mereka di daerah pick dan tidak ada lawan di sekitarnya, justru mereka bermain lebih agresif lagi, coba memaksa pergerakan ke daerah bawah dan memanfaatkan situasi yang sedang diciptakan oleh teman-teman dari FR maupun teman-teman dari MK yang sedang berperang tadi. Iya itu dia, masalah juga dari FR tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari drop zone yang mereka pilih. Oke, mungkin satu player dari Hellcat berhasil di takedown, tapi sisanya masih bisa cabut. Ya. Ternyata area kota tua yang dipilih juga enggak aman karena mantap kali juga turun di area yang sama, berebut mereka di sana, sementara Aura Ignite yang mendapatkan high ground, mereka turun ke area kota tua nggak dapat hadangan sama sekali. Momentumnya benar-benar bisa dimanfaatin lah oleh anak-anak dari Aura Ignite sehingga mereka sejauh ini dengan 4 poin eliminasi, rotasi mereka nggak terlalu jauh, bahkan pick pun masih bisa mereka kuasai. Ini harusnya udah jadi keuntungan sangat besar untuk Aura Ignite. Ya, kalau kita ngomongin tentang rotasi atau checkpoint kedua dari berbagai macam tim yang sedang bermain atau 10 tim yang tersisa, biasanya zona dari Bermuda sekarang udah lebih cenderung ke arah bawah atau selatan gitu. Dan kita bakal lihat juga gimana pergerakan tim-tim yang memang terbiasa untuk bermain di tengah zona maupun yang di pinggir zona. Mereka bakal melakukan hal seperti apa, cukup sama atau bakal berbeda dari behavior atau kebiasaan mereka gitu. Mungkin bakal ada sedikit perbedaan yang harusnya bisa dimiliki oleh setiap tim. Tapi kalau misalkan mereka melakukan strategi yang sama juga terus untuk tim yang bertanding di fase regulation kemarin, itu nggak bakal jadi satu masalah besar juga mungkin karena mereka tahu siapa yang mereka hadapi dan kemungkinan mereka bisa menjalankan strategi tersebut itu mungkin cukup besar kemungkinannya. Harusnya masih cukup besar kemungkinannya. Sementara itu kita berpaling ke daerah POV seorang North di sini. First Rider Storm sudah berhasil mendapatkan checkpoint kedua. Mereka melakukan pergerakan langsung menuju ke Batu Aura. Waduh, Batu Aura. Ini dari zamannya Capella disebutnya patahan aura atau Batu Aura gitu. Benar karena area ini boleh aku bilang strategis juga meskipun areanya open field, area Pochinok, area factory, invision dari patahan aura ini. Sementara untuk kebagian picknya juga mereka nggak bakal terlalu kelihatan karena emang ada patahan yang bisa menutup vision ke arah patahan tersebut. Dan sementara kita melihat juga dari beberapa tim yang sudah melakukan early lootingnya, mendapatkan checkpoint selanjutnya, termasuk dari MBR Epsilon yang memilih rumah L di bagian atas dari Bima Sakti. Mereka tidak melakukan early fight ternyata, tidak seperti di regular season. Iya, tidak seperti di regular season. Dengan adanya 2 tim yang sudah berhasil di take down di early game, ini membuat tim yang tersisa bermain lebih pasif karena memang tidak ada cenderungnya bertemu satu sama lain, berkurang lah intensinya. Dan kalau kita lihat GPX sendiri seorang Justin kali ini sudah memiliki fast level 4 juga. Sudah ada resource yang lumayan bagus bisa gue bilang dan mereka sudah melakukan pergerakan. Ada satu hal yang cukup unik yang dilakukan dari GPX Achilles kali ini, di mana mereka melakukan split position dan melakukan movement secara terpisah dan cukup jauh juga. Ini merupakan sebuah strategi covering menurut aku sendiri ketika 1 atau 2 player dikirim maju duluan, yang belakang mereka punya tugas untuk bisa melihat vision ke arah yang tidak bisa dilihat terhadap orang yang sedang berlari di arah depan. Tapi kita simpan dulu, kita lihat zonanya, pergerakan dari circle-nya bagian utara ini masih hanya dihuni oleh Eiko Esports sendirian saja. Katulistiwa, Bima Sakti tidak ada penghuni sama sekali. Dewa United juga berpindah ke area bagian sebelah kanan dari Bima, di bawah dari picknya itu sendiri. Sementara Aura Ignite tidak jauh-jauh dari area drop zone mereka. Dan kalau ngomongin soal persinggungan dari beberapa timnya, Hellcat merupakan salah satu yang cukup aman dari arah rotasi mereka.
bahkan sampai ke arah rumah bolongnya bisa mereka capai sampai sekarang. Tapi lihat pergerakan circle-nya ada di area patahan aura. Ini kabar baik buat Hellcard kalau misalkan mereka bisa berani sedikit buka vision ke area puncak dari peak-nya dan mereka tahu di sana nggak ada siapa-siapa. Yes, sementara dari Aura sendiri yang sudah melakukan satu pergerakan ke daerah bawah, split positioning yang bisa gue bilang cukup berani dari satu orang tim Aura yang bergerak ke arah bawah tadi, tapi akhirnya ditarik mundur lagi. Iya ya. Karena ketika mereka melihat zonanya kayaknya tempat yang cukup strategis yang merupakan salah satu tempat yang sudah mereka kuasain kali ini, yaitu rumah sabun yang sudah berada di daerah peak dan cukup aman gitu ya. Ya, masih cukup aman lah sejauh ini. Mungkin hadangan mereka juga tim-tim yang ada di sekitar mereka mikir dulu gitu loh. Mereka masih sama-sama ada di dalam zona yang aman. Mereka masih bisa nunggu dulu resource dari airdrop yang bisa mereka saman terlebih dahulu dan menambah kembali resource mereka untuk bertempur masuk ke arah late game nantinya. Dan tadi sempat kita ngelihat dari zona sendiri mengintari area peak, mungkin rumah bolong bisa dikontes sama Hellcard atau Dewa United yang bisa saja gitu loh masuk untuk mencari kompon yang lebih strategis lagi ketika waktunya berjalan. Sebenarnya ada satu advantage yang harusnya sudah disadari dari beberapa tim maupun beberapa coach yang menyadari akan hal yang mau gue bahas, di mana dengan tidak adanya SES Alpha Inc yang biasanya memiliki checkpoint di daerah garasi atau di daerah rumah kayu di atas peak sebelum naik ke arah peak dari mil, itu menjadi satu tempat yang cukup aman dan biasanya dihindarin sama orang lain karena nggak mau ketemu sama SES juga. Dengan tidak adanya SES, harusnya pergerakan lewat ke arah sana bisa menjadi sangat cukup mudah. Tapi kita tahan terlebih dahulu karena seorang Dudes kali ini bakal coba untuk melakukan fight dengan teman-teman dari Dewa United, di mana seorang Virus bakal mencoba untuk melakukan reviving terhadap satu temannya terlebih dahulu. Dan kali ini sudah mulai dikeker ke arah satu glue wall. Rens coba memberikan tembakan balasan dan akhirnya teman-teman dari Eco Esports tidak ingin ngambil resiko lebih lagi. Mereka bakal back off sedikit dan coba untuk berputar sedikit. Nah ini yang gue maksud. Tinggal ke daerah atas itu udah menjadi checkpoint dari SES dan kosong kan? Ya kosong. Malah Hellcard yang notice duluan. Benar. Hellcard-nya udah masuk duluan, sementara Eco Esports lebih milih untuk menghindari team fight bersama Dewa United Esports. Ini aku worry-nya adalah kalau misalkan Dewa United milih checkpoint di bagian Bima Sakti atas, di sana ada satu mobil truk rusak, di atas mereka ada Aura Ignite. Yes. Itu visionnya kebuka banget, cuma Dewa United masih bisa memanfaatkan compound di bagian sebelah sana. Dan ini dia Skyla. Sudah ada fight lagi di mana seorang Rain sudah berhasil di take down, tapi nampaknya ada satu tukar satu di mana Rain tidak bakal dipaksa untuk dihidupkan kembali. Sudah bakal coba untuk membakar satu granat ya, bam, ke arah atas. Tapi ada Besto yang udah cukup sekarat, ada Flash Freeze juga yang sudah dikeluarkan dan ada lagi Essence Shockwave yang sudah diaktifkan. Coba untuk melihat sekitar dulu. YNZ melebarkan sayapnya ke arah kanan dan bakal menjadi flanker untuk teman-teman dari MBR Epsilon. Satu setup fight sudah dilakukan satu sama lain, sementara granat mulai dilemparkan ke arah depan. Sudah mengenai satu orang tapi belum berimpactful sama sekali karena masih saling adu setup aja, Bigan. Yap, ini dia masih 4 lawan 4, belum ada yang terculik. Ternyata bam terjatuh di sana. Besto akan melemparkan kembali granatnya ke arah depan. 2-3 player dikirim untuk melakukan ras, bahkan Red pun terancam di sana, tembakan headshot ditumbangkan sudah. 2 player Dewa United terjatuh. Masih ada satu orang di arah depan, bergerak mundur kembali ke arah belakang. Ternyata tumbang di posisi ke-10. MBR Epsilon dengan 4 poin eliminasinya dan masih memiliki anggota yang cukup lengkap. Sementara itu Eco Esports sudah melihat keberadaan dari teman-teman Aura yang masih bertahan di daerah peak dan sudah kehilangan satu orang ya. Ya, dan tadi kalau misalkan lu lihat pertempurannya, ini juga tidak bisa dihindari lagi karena Aim God dengan Aim Dewanya menculik satu player dari Eco Esports, sementara area dari Eco Esports jauh ke arah vending machine. Iya, dan mereka juga sedikit terhimpit dari dua tim yang ada, yaitu Aura Ignite dan juga Hellcard. Sementara Aura masih cukup aman berada di tengah-tengah zona selanjutnya, hanya menunggu 25 detik dari sekarang zona bakal bergerak juga. Betul, dan kita melihat juga beberapa tim yang masih berada di arah luar, terkhusus area Pochinok
juga ini bakal menjadi perjalanan untuk Bigetron Delta. Galaxio masih berada di arah belakang. Shockwave Connect ngagokan sekali memberikan efek slow dari tim Galaxio Corvus. Tetapi masalahnya adalah Galaxio menjadi tim terakhir yang bakal masuk ke arah dalam dan Bigetron sudah menunggu di bagian atas. Yes, Bigetron bakal melakukan cutting rotation ke arah Galaxio Corvus. Bakal ada counterplay yang ditunjukkan oleh teman-teman dari Bigetron karena mereka tahu mereka harus melakukan clearing area bagian belakang mereka. Sementara seorang Faiz bakal melakukan medikasi terlebih dahulu. Sudah mulai maju ke arah depan. Matchd sudah mendapatkan satu vision terhadap seorang Keong. Coba untuk memberikan satu spray down-nya walaupun belum menghasilkan apapun, tapi Bigetron Delta masih cukup cuek dan membiarkan mereka sampai mereka bisa mendapatkan zona selanjutnya terlebih dahulu. Yap, terkadang cuek memang perlu untuk mendapatkan hasil terbaik. Betul. Dia Galaxio-nya bahkan gak dapetin area dari dalam zonanya. Mereka bakal bertempur dengan sakitnya keadaan zona yang sudah mulai mengikis. Tetapi North hampir saja terculik ketika dia ingin menculik satu player dari Island of Gods yang berada di bagian bawah sana, berada di pinggiran zona. Patahan yang menjadi kunci mereka, tetapi ingat ini adalah area terbuka. Ini adalah area terbuka dan mereka masih cukup aman sejauh ini. Mengambil satu checkpoint di daerah Batu Aura menjadi satu keputusan yang cukup baik tentunya. Dan sudah ada tim yang cukup berdekatan kali ini. Di daerah pick sebelah kiri atas itu udah ada IOG, MBR dan juga Aura. Yap, betul sekali. Yang kemungkinan kalau misalkan zonanya bakal bergerak ke arah Hellcard atau Bigetron atau ke arah GPX, GPX dan Aura ternyata yang berada di dalam zona. Bahkan kalau kita ngelihat secara positioning, Aura bisa mengambil keuntungan ke arah MBR dan juga Island of Gods. Terlebih kalau misalkan kedua tim yang ada di bawah ini ketemu, tapi bakal beda cerita kalau IOG geraknya ke kanan, MBR-nya gerak ke kiri, dan itu memecah konsentrasi dari Aura. Itu bakal jadi bahaya banget buat Aura. Ya, sementara kita sudah menyaksikan adanya zona kelima yang sudah muncul dan 30 detik dari sekarang mereka bakal bergerak. Banyak sekali tim yang bakal bersinggungan. Ini bakal menjadi satu tantangan untuk GPX menghadang pergerakan siapapun yang mau masuk ke dalam zona selanjutnya dan merebut kompon yang sudah mereka duduki saat ini. Betul sekali, dan kita sempat melihat tadi ada MGAT yang ter-take down atas tembakan dari Eiko Esports yang hanya tersisa 3 player saja. Sementara dari Aura Ignite sepertinya sudah berhasil untuk melakukan reviving ke arah satu rekannya, dan dalam 3 detik lagi zonanya akan menyusut. Hellcard, Eiko Esports dan juga Galaxio akan masuk. Sementara di bagian dalam sudah ada Aura Ignite yang sudah siap menanti dan mencoba menjadi third party tentunya ketika fight di sekitar mereka bakal pecah. Tapi Hellcard bakal sedikit terdistract dengan pergerakan dari Galaxio yang sedang melakukan perputaran ke arah sebelah kiri, dan mereka tidak menyadari bahwa di depannya sudah ada teman-teman dari GPX. Sementara Rosman berhasil di take down di sana. MGAT dengan satu frag grenade-nya menumbangkan seorang Faldo di lane sisi. Sementara Iko coba menjadi orang ketiga. Ada lemparan satu granat juga ke arah depan, tapi Thanos masih bisa menghadang peledakannya dengan menggunakan satu wall di sana. Tembakan demi tembakan sudah mulai dirasakan. Galaxio sudah mulai merasakan panasnya timah panas yang dilemparkan oleh teman-teman Hellcard. Sementara Estelemon harus terkena down di sana. Ada satu skill Skyler yang sudah langsung memecahkan glue wall yang sudah dibuat. Esgula Batu ter-take down. Benzo berhasil mendapatkan Azril di kejauhan, dan IOG masih cukup kuat kali ini, Bigan. Yap, masih bisa bertahan, dan Hellcard menjadi salah satu yang cukup dirugikan. Kali ini IOG terlebih dahulu tumbang dibalaskan oleh pelontar bagian jati kali ini. Mendapatkan banyak sekali Delta. Galaxio Corvus bakal masuk. GPX yang bakal menjadi sasaran untuk mereka ke arah dalam. Hellcard tereliminasi. Charge Boost dari Extended berhasil merupakan satu orang dari lawannya, bahkan di ending 3 kill di tangan GPX bakal dihajar oleh Galaxio yang sudah tidak lengkap lagi. Mengingat ternyata zonanya keluar dari semua compound yang ada di area pick. Masih berada di zona selanjutnya dan 15 detik dari sekarang bakal bergerak begitu saja. Sementara Aura dengan 6 poin eliminasinya harus menghalau pergerakan dari teman-teman Iko kali ini. Sementara tembakan dari belakang sudah mulai dirasakan. Galaxio Corvus harus cukup puas di posisi kelima. Sementara itu Aura sudah melakukan split positionnya kali ini. Coba untuk melakukan satu komit ke arah depan karena Iko tidak punya jalan lain untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Mereka harus menghadapi Aura yang masih cukup lengkap 4 orang kali ini. Granat coba dilemparkan. Ada glue wall yang sudah di-setup juga. Maju ke arah depan, coba untuk bertahan, dan masih belum ada fight jarak dekat yang terjadi. MGAT dan juga seorang Rosman bakal menjaga flank sebelah kanan kali ini. Coba untuk menghadapi lawannya terlebih dahulu. Ada seorang ombak yang langsung keluar begitu saja. Dan
akhirnya Edgar berhasil mendapatkan 2 orang begitu saja menggunakan pelontarnya dan Iko Esports is no more. Dan kali ini 8 poin eliminasi sudah berhasil untuk didapatkan. Bergerak maju ke arah depan, melihat ada pergerakan dari First Riders GPX. Coba memanfaatkan situasi kali ini. Ombak mendapatkan seorang super dan berhasil di take down begitu saja. David juga menjadi sasaran selanjutnya. Justin berhasil mendapatkan quadra kill kali ini. Bakal menjadi fight 4 lawan 4 antara Aura dan juga GPX. Granat dilemparkan, Rao maju ke arah depan. Satu setup granat coba dilemparkan juga. Tidak meledak ke siapa-siapa. Ombak mulai maju ke arah depan dan ada granat di sana menumbangkan 1 orang begitu saja. Edgar bakal coba untuk take down seorang Rao. Masih coba untuk bertahan dan melihat lagi mana teman-teman dan pada akhirnya GPX takes the booyah. GPX takes the booyah. Ya ampun, keren banget. Gimana caranya mereka bisa mengatasi pergerakan dari zonanya yang bergerak keluar dari arah mereka. Pertama, rumah beton, mereka bisa move ke area labirin. Di bagian labirin, 2 tim yang mereka tahan. Tuntaskan terlebih dahulu pergerakan dari Bigetron Delta. Banyak sekali pertempuran terjadi di arah sana. Dan ketika semuanya selesai, Galaxio Corvus dipaksa masuk menuju ke area pertahanan dari GPX Silas karena tidak ada jalan lain untuk Galaxio. Ke kanan ada Eko Esports yang menahan pergerakan juga dari tim Hellcat. Memilih untuk ke arah sebelah